Ketua DPR dan seluruh ketua fraksi itu untuk memaparkan semacam white paper ya, yang isinya itu reasoning atau alasan ya, layak nggak kelautan perikanan itu menjadi kementerian sendiri gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Rohmin. Waalaikumsalam. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Habis badminton Nah, jadi kalau makin habis segar. badminton biasanya ini seger gitu. Di energi Zeiss ya, energinya ditambah lagi tuh. Siap. Baik, Prof. Langsung aja nih, Prof. Kita diskusi ngobrol terkait dengan kelautan perikanan saat inilah dan kondisi kemaritiman nasional. Saya tahu lah Prof. Rohmin itu dari awal, sejak awal merancang terkait dengan keberadaan kementerian lah, khususnya Kementerian Kelautan Perikanan di Indonesia. Sejak tahun berapa, Prof ya? Tahun ya 1999. 1999. Memang jadi semacam paradoks ya. Negara kepulauan terbesar ya, 3/4 wilayah yang berupa laut dan potensi pembangunannya besar. Tetapi kesadaran pemerintah dan rakyat mengenai kelautan secara kelembagaan kalau menurut saya sih baru dimulai sejak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Oke. Yakni dengan mendirikan Kementerian Kelautan Perikanan. Awalnya namanya Departemen Eksplorasi Laut gitu. Iya. Tapi yang saya ingin ceritakan sejarah sedikit itu kan diumumkan Kabinet Kiai Haji Abdurrahman Wahid kan September 1999. Saya lupa tanggal tepatnya, tapi belasan lah gitu ya. Iya. Nah, bulan Juli saya diundang DPR RI, waktu itu ketuanya Bapak Akbar Tanjung, kapasitas saya waktu itu sebagai Kepala PKSPL, Kepala Pusat Kajian Pesisir dan Lautan. Jadi saya membentuk tim lah gitu, ada Pak Tridoyo, ada Pak Meno, Pak Aziz, Pak Ismudi, Pak Kadarwan, Pak Bambang Widigdo, saya ingat itu. Nah, tugas saya memaparkan kepada Ketua DPR dan seluruh ketua fraksi itu untuk memaparkan semacam white paper ya, yang isinya itu reasoning atau alasan ya, layak nggak kelautan perikanan itu menjadi kementerian sendiri gitu ya. Karena sebelumnya kan sejak zaman, boleh dibilang sejak zaman Orde Lama, memang Bung Karno dulu pernah tuh mendirikan Kemenko Maritim, cuman umurnya hanya 6 bulan itu, setelah itu dilikuidasi lagi. Ada ya, Prof? Ada. Menterinya itu Bapak Ali Sadikin itu waktu itu. Cuman umurnya 6 bulan ya. Tahun 64-an kalau nggak salah. Nah, tapi sejak zaman Pak Harto ya, kemudian Pak Habibie kan urusan kelautan dan perikanan kan hanya di-manage atau dikelola oleh Direktur Jenderal Perikanan di bawah Departemen Pertanian. Iya. Nah, jadi yang ingin saya ceritakan ketika saya sebagai Kepala PKSPL, satu-satunya lembaga dan working group ya yang diundang DPR untuk menjelaskan reasoning atau justifikasi atau alasan kenapa kelautan perikanan harus dikelola oleh selevel kementerian, itu adalah saya. Dan saya ingin ceritakan kepada seluruh pemirsa dan pendengar podcast PKSPL ini, 75% argumen kami adalah ekonomi, karena ekonominya besar sekali dan insya Allah saya selalu konsisten. Sampai sekarang saya kalau nulis di Kompas, di Jakarta Post, atau ceramah-ceramah bahwa potensi ekonomi kelautan memang sangat gigantic, raksasa gitu ya. Dan alhamdulillah takdir Allah dibentuknya Kementerian Kelautan Perikanan. Pak Sarwono pada awalnya menteri pertama, dan di tengah jalan Presiden Wahid menggantikan Pak Sarwono dengan saya kan, saya menteri kedua itu. Saya kalau nggak salah sempat 5 bulan jadi menterinya Gus Dur waktu itu. Dan saya ingat sebelum dilantik 4 Juni tahun 2001, malamnya saya dipanggil ke istana tuh, dan Gus Dur memang menanyakan mengenai semacam visi pembangunan kelautan perikanan yang saya punya gitu ya, bagaimana mensejahterakan nelayan. Intinya bahwa Presiden dan saya sepakat bahwa sektor kelautan perikanan sungguh-sungguh harus menjadi prime mover. Prime mover itu bahasa kita penggerak perekonomian nasional gitu. Saya susun waktu itu. Dan intinya adalah balancing, karena kebetulan disertasi doktor saya mengenai the application of Sustainable Development Principle untuk coastal and ocean management itu. Jadi terus terang fondasi dari tata kelola
sektor kelautan dan perikanan yang saya susun sungguh-sungguh berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Principle, which is basically pada dasarnya bagaimana mengharmoniskan antara mengejar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, yang kedua pemerataan kesejahteraan supaya nelayan yang miskin menjadi lebih sejahtera, yang sejahtera lebih sejahtera lagi, dan pilar ketiga adalah keberlanjutan atau kelestarian dari sumber daya perikanan dan ekosistemnya. Jadi itu udah solid, nggak ada yang bisa ngalahkan konsep itu gitu ya. Nah cuman kan makin kesini implementasinya kan jadi mention ada yang ekstrim kanan gitu ya atau. Nah menurut Pak Romin sampai sekarang ini dari grand design yang Pak Romin buat nih, kan awal Pak Romin membuat itu, kalau dilihat sampai sekarang itu melencengnya seberapa jauh dan apa yang harus kita perbaiki, Prof? Kira-kira dalam memanage suatu sektor pembangunan atau kebijakan publik kan ada yang namanya proses indikator ya, dan output indikator. Jadi kita melihat kinerja kementerian itu atau pemerintah secara keseluruhan itu bisa dilihat dari dua indikator itu. Sekali lagi proses indicators tidak lain tidak bukan adalah berupa kebijakan dan program. Lalu output indicators ya, jadi keluarannya apa gitu. Kalau kebijakan programnya ini harusnya nelayan menjadi sejahtera, tetapi ekosistem dan sumber daya ikannya tetap terpelihara, tetap lestari, pencemaran laut makin berkurang ya, degradasi ekosistem pesisir macam terumbu karang, mangrove, padang lamun dan ekosistem lainnya itu harus berkurang ya. Karena memang ekosistem pesisir itu menjadi dalam bahasa populernya rumah makan dan rumah sakitnya ikan dan biota laut lainnya kan, atau nursery dan spawning ground ya dari hampir 100% biota laut kita gitu. Nah itu yang kalau dilihat dari itu maka ya masih jauh dari harapan saya gitu ya. Nelayan masih miskin, kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik bruto kita masih 2,82%. Seharusnya menurut Pak Romin berapa PDB itu? Kalau kriteria menurut Profesor Walter Isard dari Cornell University ya, suatu sektor dikatakan sebagai leading sektor atau sektor unggulan atau prime mover penggerak itu kalau dia kontribusi terhadap PDB itu minimal 10%. Dan saya hakul yakin kalau kelautan perikanan ini dimanage oleh ahlinya gitu ya, dan ada continuity, jangan ahli diganti 5 tahun terus menteri berikutnya mengubah roadmap atau peta jalan kebijakan tadi ya kayak nyanyi poco-poco gitu, sudah maju mundur lagi gitu ya. Nah jadi sekali lagi kalau Mas Nurdin bertanya harusnya berapa persen nih sektor kelautan perikanan supaya bisa dinobatkan sebagai leading sector atau sektor unggulan atau prime mover penggerak ekonomi. Sekali lagi menurut pemenang Nobel mengenai regional ekonomi Profesor Walter Isard itu 10%. Kita baru 2,85 gitu sih. Mimpi saya atau cita-cita saya waktu menyusun konsep kebijakan, program dan paradigma mengandung kelautan perikanan zaman Gus Dur, menurut saya masih jauh panggang dari jauh ya. Tadi 10%, ini baru 2,85 kan. Iya, belum ada separohnya aja masih jauh. Right. Kalau ini Prof,